Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Domba Lestari dimanapun Anda berada, salam ternak dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara membuat pakan fermentasi untuk kambing ataupun domba. Itu di belakang sana ada tempat ternak saya ya, domba. Biasanya untuk kambing ini juga hampir sama, ataupun sapi juga hampir sama, tergantung perbedaannya pada teksturnya dan sedikit tentang nutrisinya. Nah, sebelum kita mulai tentang cara membuat fermentasi, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah apa saja bahan yang kita pakai. Sintrat ini ukurannya 50 kg, kemudian tela ini 15 kg, terus kulit kopi ini 15 kg, kemudian janggelnya 10 kg. Terus selain itu nanti akan saya pakai ini yang sudah biasa dikenal dengan molase atau tetes, kemudian garam secukupnya. Untuk air sebanyak 3 kaleng, per kalengnya 25 liter. Terus untuk obat fermentasi, untuk fermentasinya ini saya pakai ini. Saya cenderung pakai yang jenis bubuk. Ini Asa Bio. Yang kedua, nah ini tidak kalah penting, yang kedua adalah mengapa bahan-bahan tersebut harus kita fermentasi. Sahabat Pondok Domba Lestari, saya tadi bahan pertama memilih sintrat ini karena dua alasan. Yang pertama, di rumah sudah tersedia. Yang kedua, untuk kualitas ini sudah tidak saya ragukan lagi karena pernah saya aplikasikan, saya kasihkan ke sapi, itu rata-rata pertumbuhan berat badannya 50 kg per ekor tiap bulannya. Kemudian alasan saya bahan ini harus saya fermentasi karena 3 hal. Yang pertama, kalau ini kita berikan langsung pada domba, maka kotorannya cenderung menggumpal atau bahkan mencret. Yang kedua, harganya termasuk kategori tinggi, 3.200 per kilogram, sehingga perlu saya tambahkan bahan-bahan lain yang lebih murah dan sekaligus untuk menambahkan serat agar tidak mencret. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pakan, termasuk mulai dari aroma lebih harum sehingga lebih disukai oleh ternak, dan nyalakan loncengnya. Kemudian untuk merubah tekstur menjadi lebih kasar karena domba cenderung lebih suka makanan yang butiran-butiran atau ada bentuk kasarnya. Yang kedua adalah saya pakai singkong. Ini singkong ini saya cacah seperti ini. Cuma tidak saya kupas kulitnya, jadi sangat mudah. Singkong itu kita selama tidak ada banyak tanahnya, kita bersihkan tanahnya, langsung kita cacah, terus kemudian kita keringkan seperti ini, atau istilahnya gaplek. Cuma pembuatannya sangat mudah. Ini untuk domba biasanya ini sangat disuka, meskipun besar-besar seperti ini. Setelah kita fermentasi nanti jadinya lunak. Terus kalau untuk sapi saya biasanya pakai yang agak lembut seperti ini. Kalau ini saya giling ya, telo basah, singkong basah itu langsung saya giling, kemudian saya keringkan. Jadi kalau untuk sapi biasanya, atau kalau perlu mah saya tepung, biasanya saya tepung itu kalau untuk sapi, karena kalau sapi dibanding domba itu pencernaannya menurut saya bagus domba. Kemudian bahan yang ketiga itu kulit kopi. Ini juga sangat mudah didapat, juga untuk menambah serat. Ini harganya juga murah, biasanya per kilo sekitar Rp800. Kalau singkong ini basahnya juga murah, sekarang kisaran 800 sampai Rp1.000. Jadi
cukup murah untuk gizinya, untuk hasilnya itu biasanya alhamdulillah juga cepat gemuk, karbohidratnya tinggi. Terus bahan yang keempat, nah ini juga sangat mudah didapat dan murah sekali, ini adalah jungle giling. Jadi kalau beli itu biasanya sekitar 1.200 sampai 1.500, tapi ini saya menggiling sendiri karena di sekitar saya ini merupakan limbah. Jadi ini gratis, kita tinggal apa istilahnya untuk biaya giling saja, mungkin modal BBM ya. Modal BBM kita sudah bisa mendapatkan pakan yang murah. Jadi saya pakai 4 bahan tadi. Saya ulangi. Sintrat ini ukurannya 50 kg. Kemudian tela ini 15 kg. Terus kulit kopi ini 15 kg. Kemudian janggelnya 10 kg. Terus selain itu nanti akan saya pakai ini yang sudah biasa dikenal dengan molase atau tetes. Kemudian garam secukupnya. Untuk air kita siapkan 3 kaleng, per kalengnya 25 liter. Terus untuk obat fermentasi, untuk fermentasinya ini saya pakai ini. Saya cenderung pakai yang jenis bubuk. Ini Asa Bio. Penggunaannya secukupnya, nanti saya kasih sekitar 3 on. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membuat pakan fermentasi. Nah ini pada dasarnya membuat fermentasi itu cukup mudah, tapi tetap harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan simak terus video saya. Yang pertama harus kita campur adalah ini air sama garamnya. Terus kemudian tetesnya. Ini saya kasih 1,5 liter semuanya. Karena nanti bisa lebih harum. Kemudian kita masukkan untuk probiotiknya. Ini sekitar 3 on. Ini bentuknya serbuk ya. Terus kenapa ini harus kita siapkan yang pertama? Ini karena menurut yang saya ketahui ketika pelatihan dulu, ini mikroba yang ada di sini itu perlu kita bangkitkan terlebih dahulu. Kita campur dengan molase, kemudian kita diamkan sekitar 10 menit. Nah, sambil kita diamkan 10 menit, kurang lebih 10 menit, kita siapkan bahan-bahan ini, kita hamparkan secara merata. Jadi yang pertama kulit kopi. Kita hamparkan, kita ratakan. Berikutnya kemudian jungle.
Kita campurkan dulu probiotik dengan seluruh air yang sudah kita siapkan tadi. Ini jadi yang adukan di ember sini tadi kita ratakan menjadi 3 kaleng. Setelah kita aduk rata, baru bisa kita siramkan ke bahan-bahan yang kita fermentasi. Kita guyurkan sampai merata. Untuk menuangkan, alangkah baiknya juga kita taruh di atas pakan, karena kalau tumpah itu tetap ke bahan yang akan kita fermentasi. 3 kaleng tadi kita siramkan semuanya sampai hasilnya seperti ini. Tadi kita sisakan sedikit untuk kita siramkan di singkongnya. Ini kita hamparkan singkongnya, terus kemudian kita ratakan. Kemudian kita siram dengan air yang kita sisakan sedikit tadi. Ini baru habis semuanya. 3 bahan sudah kita olah, baru yang terakhir, bahan terakhir yaitu sentrat. Kita hamparkan, kita ratakan. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di awal tadi sudah saya sampaikan, ini sentrat lama sudah mulai menggumpal, baunya juga sudah mulai abak. Inilah salah satu tujuannya kita fermentasi. Ini kita ratakan semuanya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Ini harus semangat ya. Ini sambil, anggap saja sambil olahraga. Kita ratakan, kita aduk. Ini yang sentar-sentar yang menggumpal itu juga perlu kita hancurkan. Tujuannya agar fermentasi nanti bisa merata. Karena kalau nanti masih ada yang kering, itu nanti fermentasinya tidak sempurna. Ini yang nampak putih-putih menggumpal ini adalah singkong atau gapleknya tadi. Ini tidak masalah. Nanti setelah fermentasi hasilnya dia lunak. Sudah selesai. Ini adalah hasil akhir setelah selesai kita fermentasi. Maaf ini agak ngos-ngosan ya, karena ini siang hari, terus tadi habis ngaduk ini. Jadi seperti ini. Sebenarnya untuk air itu nggak bisa ditentukan jumlahnya, karena tergantung daripada bahan yang kita pakai. Tapi pedomannya ini nggak sampai keluar air, tapi juga sudah terbasai semuanya. Kalau sampai nanti terlalu basah, biasanya juga tidak jadi ya. Nah, ini untuk ukuran bahan dan air, ini tadi sudah saya sampaikan sangat jelas. Jadi bisa dicontoh ya, untuk airnya tadi 3 kaleng itu 25 literan. Beda lagi nanti kalau bahan bakunya itu yang tepung sedikit, maka kebutuhan air juga lebih sedikit. Yang terakhir kali tinggal kita masukkan bahan ini ke dalam drum yang sudah saya sediakan. 1, 2, sambil kita hitung ya, 3, 4, 5,
6, 7. Jadi nanti kita bisa tahu isinya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sudah penuh? Ya, sudah penuh. Terus tinggal kita tutup. Sahabat Pondok Domba Lestari dimanapun Anda berada, demikian tadi video tutorial pembuatan pakan fermentasi untuk kambing dan domba. Ini masih keringatan ya. Bagi Anda yang menghendaki request tentang peternakan, mungkin tentang pakan ataupun tentang untuk perawatan kesehatan, silakan disampaikan di kolom komentar. Ikuti terus channel Pondok Domba Lestari. Semoga kita semuanya diberikan kesuksesan. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.